Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Bowo, masih di channel yang sama yaitu channel kelas online. Channel yang memberikan informasi pembelajaran bagi sobat belajar dimanapun Anda berada. Seperti biasanya pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi pembelajaran khususnya materi pembelajaran IPA. Sebelumnya materi ini sudah pernah saya bahas ya. Jadi bagi teman-teman nanti yang menemukan video kami dalam beberapa waktu yang lalu dengan keadaan materi yang seadanya dan juga dengan audio sebenarnya seadanya, mohon bisa dicari ulang. Mungkin video yang kamu butuhkan itu sudah kita perbaiki lagi dengan update video terbaru. Seperti pada video kali ini. Video apa ya kira-kira yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Sebelum saya membahas lebih jauh materi kita pada kesempatan kali ini, seperti biasanya jangan lupa apa? Tentunya jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Oke, langsung saja kita bahas materinya pada kesempatan kali ini. Ya, materi pada kesempatan kali ini yaitu berkenaan dengan jaringan pada hewan. Materi ini ada di pembahasan di tingkat, kalau di MTS itu ada di tingkat kelas 7 yaitu berkenaan dengan organisasi makhluk hidup. Jadi nanti pada organisasi makhluk hidup itu kita akan mempelajari mengenai sel, kemudian organ, ya, kemudian sistem organ dan juga organisme. Yang mana video ini juga pernah saya bahas di video sebelumnya yaitu mengenai jaringan hewan dan tumbuhan. Akan tetapi karena saya rasa materinya itu ada yang kurang dan juga suaranya juga kurang bagus, maka saya perbaiki lagi di video ini. Jadi simak sampai selesai materinya agar kalian bisa memahami materi jaringan pada hewan. Sebelum kita lebih jauh membahas mengenai jaringan pada hewan, ada baiknya kita pelajari dulu apa sih yang dimaksud dengan jaringan. Nah, tentu dalam hal ini berkenaan dengan jaringan pada tubuh makhluk hidup. Jaringan pada tubuh makhluk hidup adalah kumpulan dari sel-sel yang memiliki fungsi asal dan struktur yang sama. Jadi sel itu adalah unit terkecil dari suatu makhluk hidup. Ya, jadi makhluk hidup tubuh kita yang seperti ini itu disusun oleh yang terkecil atau bagian terkecil yang dikenal dengan istilah sel. Sel-sel yang memiliki fungsi, asal, dan struktur yang sama nanti akan bergabung membentuk sesuatu yang disebut dengan jaringan. Jadi saya ulangi lagi bahwa jaringan pada tubuh makhluk hidup adalah kumpulan dari sel-sel yang memiliki fungsi, asal, dan struktur yang sama. Sehingga nanti terbentuk ada namanya jaringan, misalnya jaringan ikat, ada yang nanti disebut dengan jaringan darah, ada nanti yang membentuk jaringan, misalnya jaringan saraf dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, jaringan pada hewan. Jaringan pada hewan itu terdiri atas yang pertama adalah jaringan epitel, yang kedua ada jaringan otot, yang ketiga ada jaringan saraf, dan yang keempat adalah jaringan pengikat atau biasa juga disebut dengan jaringan ikat. Nah, kita akan bahas satu-satu pada kesempatan kali ini apa saja nanti pembahasan di jaringan epitel, apa saja di jaringan otot, apa saja pembahasan di jaringan saraf, dan apa saja yang ada pembahasannya di bagian jaringan ikat. Oke, langsung kita masuk ke pembahasan yang pertama. Jaringan epitel. Jaringan epitel merupakan jaringan yang melapisi jaringan tubuh atau organ baik permukaan dalam maupun di permukaan luar. Jadi yang disebut dengan jaringan epitel adalah jaringan yang melapisi jaringan di bawahnya. Nah, misalnya kalau ada jaringan otot, nah jaringan epitel ini dia melapisi jaringan otot tersebut. Ya, paham ya? Jadi jaringan epitel adalah jaringan yang melapisi jaringan yang ada di bawahnya, baik di luar maupun di baik di dalam tubuh maupun di permukaan luar tubuh. Jaringan epitel itu terbagi atas epitel pipi,
epitel kubus, epitel silindris. Nah, ini adalah macam-macam jaringan epitel. Yang pertama di sini adalah jaringan epitel pipih, yaitu dalam hal ini adalah pipih selapis. Jadi epitel pipih itu dibagi menjadi dua, ada epitel pipih selapis dan ada epitel pipih berlapis. Jaringan epitel pipih selapis itu fungsinya terkait dengan proses difusi dan filtrasi atau penyaringan. Difusi itu berarti perpindahan materi genetik ya melalui jadi difusi itu adalah perpindahan materi atau transportasi materi. Kan ada dua tuh, ada difusi, ada osmosis. Filtrasi itu penyaringan. Nah, berdasarkan fungsinya itu, maka epitel pipih selapis itu terletak pada pembuluh darah, pembuluh limfa, selaput dalam telinga, kapsula glomerulus, yang mana di dalam kapsula glomerulus itu terdapat penyaring ginjal. Nah, gitu, atau yang dapat menyaring proses terjadinya filtrasi pada ginjal itu di glomerulus. Nanti kita akan bahas di bagian sistem urinaria atau sistem urin. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara jaringan ini, kita akan berbicara nanti pada sistem-sistem makhluk hidup. Nah, nanti ada sistem pencernaan dan lain sebagainya. Nah, tapi nanti akan dibahas, ada subpokok pembahasannya satu-satu. Jadi di sini kita lebih kepada pengenalan saja. Oke, lanjut. Epitel pipih berlapis, yaitu terkait dengan proteksi atau perlindungan. Maka epitel pipih berlapis itu terdapat pada rongga mulut. Ya, sini. Di pipinya ini. Jadi kalau saya dulu melakukan pengamatan ya, ingin mengamati ini gambar ini dengan mikroskop, itu saya ambil ya bagian ini pipi. Ya, bagian pipi sini. Bagian dalam pipi ini saya dikeruk menggunakan tusuk gigi. Nah, bagian pipis ini baru kita amati di mikroskop. Nah, karena itu letaknya epitel pipih berlapis ini di bawah, di dalam rongga mulut di pipis ini yang saya ambil. Kemudian di bagian epidermis, epidermis itu berarti lapisan kulit atau lapisan permukaan kulit. Esofagus itu di bagian tenggorokan. Kemudian vagina dan juga rongga hidung. Nah, kemudian epitel silindris selapis, itu fungsinya sebagai sekresi. Sekresi itu pengeluaran, absorpsi itu penyerapan, dan proteksi perlindungan. Nah, ada perbedaan antara ekresi, sekresi, dan defekasi. Nah, ini sudah pernah saya bahas di bagian sistem pengeluaran atau sistem ekresi. Nah, silahkan nanti dilihat di videonya. Tapi saya singgung lagi, yang dikatakan sekresi itu adalah pengeluaran, tapi yang dikeluarkan itu hanya di dalam tubuh dan zatnya masih bisa dimanfaatkan. Misalnya enzim, ya misalnya enzim atau asam lambung, itu sekresi. Kalau ekresi itu yang dikeluarkan ke luar tubuh, misalnya, dan bentuknya itu cairan. Nah, misalnya urin, keringat. Kalau defekasi dikeluarkan keluar tubuh tapi bendanya itu padat, misalnya kotoran. Absorpsi itu penyerapan dan proteksi pelindungan. Letaknya pada lambung, jonjot usus maksudnya. Kelenjar pencernaan, saluran pernapasan bagian atas. Nah, ini gambarnya ini ada epitel silindris selapis. Silindris itu berarti dia panjang-panjang atau silinder. Tabung. Nah, kemudian epitel silindris berlapis. Fungsinya untuk proteksi penghasil mukus. Mukus itu lendir. Lendir. Kemudian gerakan zat melewati permukaan serta ekresi. Kalau ekresi berarti pengeluaran yang terjadi di keluar tubuh. Jadi yang dikeluarkan itu keluar tubuh. Nah, misalnya pengeluaran urin dan lain sebagainya. Terdapat di mana saluran ekresi? Saluran ekresi ini biasanya saluran kemih. Nah, seperti itu. Kelenjar ludah.
kelenjar usus, uretra. Ada uretra di sini. Uretra itu saluran kemih, ya, saluran kemih. Kemudian permukaan tubuh yang basah. Nah, itu letaknya epitel silindris berlapis. Nanti kalau belum paham bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Nanti akan saya jawab. Kemudian ada epitel silindris berlapis banyak semu yang masih di bagian epitel silindris. Fungsinya itu sebagai proteksi atau perlindungan sekresi pengeluaran gerakan zat yang melewati permukaan. Contohnya terletak di saluran ekskresi besar, saluran reproduksi jantan, dan juga saluran pernapasan. Nah, ini gambarnya. Ini gambarnya epitel silindris berlapis banyak semu. Kemudian ada epitel kubus selapis. Jadi bentuknya kubus ya. Fungsinya sebagai pelindung atau proteksi, absorpsi penyerapan dan penghasil mukus. Mukus itu lendir. Terdapat pada permukaan dalam lensa mata, permukaan ovari atau indung telur, serta saluran nefron atau ginjal. Next, kemudian epitel kubus berlapis. Epitel kubus berlapis itu fungsinya sebagai lapisan pelindung penghasil mukus. Terdapat pada saluran kelenjar minyak, kelenjar keringat pada kulit. Kemudian ada epitel transisional yang berfungsi untuk menahan regangan atau tegangan. Ini terdapat pada saluran kencing, kandung kemih, ureter, dan juga ginjal. Nah, ini adalah macam-macam dari jaringan epitel. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jaringan yang kedua, yaitu jaringan otot. Jaringan otot itu ada 3, ya, ada otot polos, otot lurik, dan juga otot jantung. Nah, masing-masing itu memiliki ciri khas. Nah, kita mulai dari otot jantung. Otot jantung ini bekerja secara tidak sadar, artinya kerjanya tidak dipengaruhi oleh kesadaran atau tidak diperintah. Artinya walaupun kita tidur, jantung ini masih bisa bergerak. Kalau tidak bisa bekerja, tidak bisa bergerak atau tidak bisa bekerja, tentu makhluk hidupnya akan mati. Kalau jantungnya tiba-tiba berhenti, ya orangnya pasti mati gitu kan. Bekerja tanpa lelah dalam waktu yang lama. Jadi otot jantung ini bekerjanya tidak kenal lelah. Berbentuk silindris memanjang. Nah, berbentuk silindris memanjang ini contohnya. Ya. Kedua ujungnya bercabang. Nah, ini bercabang-cabangnya. 1, 2. Yang kedua ujungnya bercabang memiliki satu nukleus atau inti sel yang berada di tengah. Serabut halus melintang pada jaringan terlihat jelas. Nah, ini serabut halusnya melintang terlihat jelas. Otot jantung ini hanya terletak di jantung, ya, hanya terletak di jantung. Otot polos. Otot polos bekerja secara tidak sadar. Nah, artinya dia bekerjanya secara tidak sadar, artinya tidak dipengaruhi kesadaran. Sama tadi kasusnya seperti otot jantungnya. Walaupun orangnya tidur, ya otot polos ini tetap bisa bekerja. Bereaksi lambat tetapi bekerjanya tanpa lelah dalam jangka waktu yang lama. Ya, kerjanya lambat tapi tidak mengenal lelah. Selnya berbentuk gelendong dan lancip kedua ujungnya. Nah, ini ujungnya lancip. Jadi memanjang dan ujungnya lancip. Memiliki nukleus pada bagian tengah selnya. Nah, ini nukleusnya. Pada serabut halus melintang tidak terlihat. Jadi dia tidak terdapat garis-garis. Berbeda dengan otot jantung. Otot jantung ini ada garis-garisnya. Ya, garis-garisnya. Sedangkan otot polos tidak ada garis-garisnya. Maka disebut dia sebagai otot polos atau tidak punya garis-garis.
terletak di dinding organ-organ dalam tubuh, misalnya pada saluran pencernaan, pembuluh darah, organ pernapasan, reproduksi, dan saluran ekskresi. Jadi, otot polos ini terletak pada organ-organ tubuh, ya misalnya seperti paru-paru, ya atau mungkin usus. Nah, itu kan dia kalau bekerjanya tanpa dipengaruhi kesadaran. Artinya kalaupun kita pada saat kondisinya tidur, nah, paru-paru kita tetap bisa bergerak, tetap bisa bekerja karena ototnya itu adalah otot polos. Kemudian ada otot lurik. Otot lurik ini bergerak atau bekerja secara sadar, artinya dipengaruhi oleh kesadaran orangnya, nah, kesadaran manusianya atau kesadaran makhluk hidupnya. Bekerja cepat tetapi dapat menimbulkan rasa lelah. Nah, jadi otot lurik ini kerjanya cepat tapi bisa lelah. Nah, seperti kalian kalau kebanyakan nyatet biasanya ngeluh. Pak, tangan saya capek, lelah. Berarti yang bergerak itu adalah otot lurik. Nah, seperti itu. Itu ya. Kemudian berbentuk silindris. Silindris itu berarti seperti tabung. Ya. Memanjang, bentuknya memanjang. Berbeda dengan otot jantung, otot lurik ini dia tidak bercabang. Nah, tidak bercabang. Sedangkan pada otot jantung itu memiliki cabang. Jadi itu membedakan antara otot lurik dan otot jantung. Memiliki beberapa nukleus di bagian sisi tepi selnya. Ini nukleusnya. Nah, ini juga yang membedakan otot lurik dan otot jantung. Nah, kalau otot jantung hanya satu inti selnya di tengah. Kalau otot lurik ada di tepi dan lebih dari satu. Serabut halus melintang. Serabut halus yang melintang pada jaringan terlihat. Nah ini. Pada otot lurik itu serabut halusnya terlihat atau garis-garisnya terlihat. Makanya disebut dengan otot lurik. Lurik itu artinya bergaris-garis. Nah, jadi ototnya bergaris-garis. Beda dengan otot polos karena tidak ada garis-garisnya disebut dengan otot polos. Nah, yang paling bagus ini adalah otot jantung. Ya, makanya otot jantung itu disebut dengan otot istimewa. Kalau otot lurik itu letaknya di seluruh bagian tubuh atau melekat pada rangka tubuh. Ya, jadi di tangan itu otot lurik, ya di kaki otot lurik. Makanya kalau kebanyakan nulis, kebanyakan jalan, biasanya kalian merasa lelah karena yang bekerja adalah otot lurik. Nah, kalau jantung tadi sempat saya singgung, jantung tadi disebut otot istimewa. Kenapa? Yang pertama letaknya hanya ada di jantung. Berbeda dengan otot polos itu ada di seluruh organ dalam, kemudian otot lurik itu menempel di seluruh rangka, bagian tubuh yang menempel pada rangka, sedangkan otot jantung hanya terdapat di jantung. Lalu, otot jantung ini memiliki bentuk ya seperti otot lurik sehingga dia kuat dan juga bekerja seperti otot polos sehingga dia tidak mudah lelah dan bekerjanya tanpa waktu bekerjanya tanpa dipengaruhi oleh kesadaran. Sehingga otot jantung ini disebut dengan otot istimewa. Kalau nanti ada pertanyaan, mengapa otot jantung itu disebut otot istimewa? Yang pertama, letaknya hanya terdapat di jantung. Yang kedua, bentuknya seperti otot lurik dan bekerjanya seperti otot polos. Ya. Nah, ini adalah pembahasan kita mengenai jaringan pada otot. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jaringan pada saraf. Jaringan saraf merupakan jaringan yang tersusun dari sel-sel saraf. Nah, namanya juga jaringan saraf, maka sel-sel penyusunnya adalah sel-sel saraf. Jaringan saraf itu berfungsi mengantarkan impuls. Impuls itu semacam pesan ke otak. Ya, yang diterima oleh reseptor atau penerima rangsangan. Nah, jadi ada reseptor. Nah, ini reseptor. Ini namanya dendrit. Nah, ini dendrit. Ini namanya ini namanya ini sensorik, ini motorik. Ini namanya saya lupa.
selabung melin ini selabung melin. Ya, jadi intinya itulah nanti akan dibahas di bagian sistem saraf yang lebih jelasnya. Nah, ini namanya dendrit. Jadi sistem kerjanya bagaimana nanti? Sistem kerjanya ketika ada pesan, ya contohnya ketika kalian dicubit gitu ya. Kalian dicubit, maka reseptor atau penerima rangsangan di kulit itu menerima informasi rasa sakit dari kalian dicubit tadi. Kemudian informasi itu diteruskan melalui jaringan saraf ini dari sini. Ini misalnya di sini kulitnya dibawa ke sini sampai di sini, dioper ke sini, ini cabangan kabelnya. Nah, dibawa ke sini, ini dibawa ke otak. Jadi dari reseptor dibawa melalui jaringan saraf, lalu kemudian dibawa ke otak. Otak menerjemahkannya menjadi rasa sakit. Sekali lagi, kalian melihat ada teman kalian yang menggunakan baju merah. Nah, dalam hal ini reseptor yang ada di mata menerima rangsangan atau menerima pesan bahwa ini adalah warna merah. Kemudian pesan itu dibawa melalui ya. Jadi ibaratnya jaringan saraf ini jalannya. Kalau listrik itu ibaratnya kabelnya. Jadi kalau putus jadi tidak akan sampai ke otak. Ya, jadi kalau sistem saraf putus itu tidak akan sampai ke otak. Ya, jadi makanya kalau tadi warna merah tadi diterjemahkan dibawa oleh sistem saraf, kemudian dijelaskan di otak bahwa itu adalah warna, misalnya warna merah atau warna hijau dan lain sebagainya. Sama ketika mencium makanan, wah ini ada wangi enak, ini wangi apa ini? Sepertinya ini ada wangi mie plus telur gitu kan. Nah, dari mana kita bisa mengetahuinya? Nah, jadi ada reseptor yang di hidung menerima bau itu, kemudian dibawa melalui sistem saraf di otak diterjemahkan ini adalah mie, aroma mie plus telur. Nah, seperti itu ya maksudnya. Jadi semoga bisa paham ya. Kalau belum paham nanti bisa dituliskan di kolom komentar. Nanti ini akan bertemu lagi dengan materi berikutnya. Nanti kita akan membahas mengenai sistem saraf. Nanti ada sistem hormon, sistem saraf seperti itu. Jaringan saraf terdiri dari atas badan sel dan serabut saraf. Oh iya, namanya badan sel dan serabut saraf. Nah, ini gambaran dari jaringan saraf. Selanjutnya, jaringan pengikat. Jaringan ikat adalah jaringan yang berfungsi untuk mengikat serta menyokong jaringan lain. Nah, jaringan ini yang berfungsi untuk mengikat jaringan-jaringan yang ada di tubuh dan juga menyokong jaringan lain sehingga manusia itu bisa berdiri dengan tegak. Yang makhluk hidup itu bisa berdiri dengan tegak seperti ini. Jaringan-jaringannya bisa menyatu sehingga menjadi suatu organisme. Jaringan ikat terdiri atas jaringan ikat sejati, jaringan ikat cair, jaringan ikat penyokong. Kita bahas satu-satu mulai di jaringan ikat sejati. Jaringan ikat sejati itu dibagi atas. Ada jaringan ikat longgar, yang mana pada jaringan ikat longgar itu terdapat 4 macam sel, yaitu fibroblast, yang menghasilkan serabut elastis, serabut kolagen, dan matriks. Jadi fibroblast ini adalah bagian sel yang menghasilkan serabut. Serabut itu yang mengikat. Nah, yang mengikat jaringan. Jadi kalau tidak ada fibroblast, ya tidak ada yang bisa mengikat jaringan. Nah, seperti itu. Matrik itu lebih kepada ya jaringannya matrik itu. Nah, sel cagak atau mast sel yang menghasilkan heparin atau pembekuan. Sel lemak dan makrofag. Makrofag itu adalah yang memakan bakteri. Ya, fag itu fagositosit yang memakan bakteri. Makro itu berarti ukuran selnya lebih besar.
Ya, makro itu lebih besar, fag itu fagositosit yang memakan makhluk hidup lain. Nah, misalnya bakteri yang masuk di dalam tubuh, maka makrofag itu yang memakannya. Atau ada virus yang masuk ke dalam tubuh, maka yang makrofag itu yang memakannya. Nah, seperti itu. Lalu ada jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat itu terdiri atas yang pertama ada jaringan ikat kolagen yang matriksnya mengandung serat kolagen yang padat. Matriks itu kumpulan dari serabut-serabutnya. Kalau kalian menganalogikannya itu seperti jaring laba-laba, itu matriks contohnya. Ya, secara gampang bahasanya seperti itu ya. Jadi serabut-serabut tadi kemudian bergabung menjadi satu ikatan, nah, satu jaringan itu yang disebut dengan matriks. Jadi kalau kalian melihat ya seperti jaring laba-laba itu kan terdiri dari benang-benang. Nah, benang-benangnya itulah serabutnya gitu kan, serabutnya. Matriks itu yang sudah dibentuk oleh serabut tadi. Nah, logikanya masuk ya. Jadi jaringan ikat kolagen adalah matriks yang mengandung serat kolagen yang padat. Contohnya tendon yang melekatkan otot dan tulang. Ya, tendon yang melekatkan otot dan tulang. Jadi ini adalah jaringan ikat yang melekatkan otot dan tulang sehingga otot dan tulang itu bisa menempel. Nah, disebut dengan tendon. Ya kalau tidak ada ini nanti otot dan tulangnya itu nggak menempel gitu. Bayangin aja kalau kalian ibaratnya berjalan itu otot kalian bergoyang-goyang naik turun karena tidak ada yang mengikatnya. Nah, kalau nulis ototnya bergetar-getar karena tidak ada yang mengikatnya gitu kan. Lalu kemudian jaringan ikat elastis ini adalah jaringan ikat yang matriknya ya, atau ikatannya gitu kan. Mengandung serabut elastis. Jadi serabutnya atau benang-benangnya itu bersifat elastis, tidak padat seperti kolagen tadi. Misalnya terdapat pada paru-paru. Ya, paru-paru kan bisa mengembang, bisa mengempes sehingga dia elastis. Ya, kalau dia padat nanti paru-parunya tidak bisa mengembang dan tidak bisa mengempes karena padat. Maka karena dia tersusun dari jaringan yang mengandung serabut elastis sehingga paru-paru itu sifatnya elastis. Bisa mengembang, bisa mengempis. Nah, kemudian terdapat pada persendian, ya, pita suara dan juga dinding trakea. Ya, sama persendian kan seperti itu juga. Karena dia terdiri dari jaringan ikat elastis sehingga dia persendian itu sifatnya lentur. Ya, persendi-sendi itu kan yang menggabungkan antar tulang. Ya, sendi itu adalah penghubung antar tulang. Kalau sendinya itu kaku, kita tidak bisa bergerak, gitu kan. Maka perlu jaringan yang bersifat elastis atau lentur, tidak keras seperti itu. Kemudian jaringan lemak atau jaringan adiposum. Jaringan lemak ini berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan ya, sebagai pelindung tubuh dan mencegah hilangnya panas tubuh. Jadi yang pertama, fungsi jaringan lemak adalah menyimpan cadangan makanan. Sehingga kalau orang yang mengurangi makan atau diet seperti itu, maka tubuhnya lama-lama akan kurus. Kenapa? Karena cadangan makanan di lemak itu dibongkar. Nah, dibongkar menjadi gula. Nah, nanti kan ada istilahnya itu ada namanya katabolisme, anabolisme ya, pembongkaran dan penyusunan. Nah, seperti itu. Jadi kalau tidak salah itu ada di materi SMA. Nanti kita akan bertemu juga dengan materi itu. Lalu sebagai pelindung, nah, jadi lemak ini juga bisa sebagai pelindung tubuh sehingga kalau badannya lemaknya banyak, nah, ketika mendapatkan benturan biasanya lebih aman dibandingkan lemak yang lebih sedikit. Nah, itu ya misalnya contohnya seperti itu. Kemudian mencegah hilangnya panas tubuh. Nah, jadi kalau orang yang biasanya mungkin memiliki tubuh berlemak biasanya memiliki tubuh yang lebih hangat. Ya, jadi kalau kena suhu yang tinggi, suhu yang kemungkinan terpanas, dia akan lebih mudah berkeringat dibandingkan yang memiliki lemak yang lebih sedikit. Sama ketika kondisi udara sedang dingin,
Ya, ketika yang memiliki lemak sedikit menggunakan selimut, nah, yang memiliki lemak banyak ini biasanya aman, walaupun tidur tanpa menggunakan selimut, karena memiliki jaringan lemak yang lebih tebal. Nah, seperti itu ya misalnya. Contohnya seperti itu. Kemudian jaringan cair. Jaringan cair itu seperti apa? Jaringannya sifatnya cair. Jaringan ikat cair terdiri atas jaringan darah dan limfa. Limfa ya, limfa bukan limpa. Jaringan darah terdiri atas jaringan plasma darah. Plasma itu adalah cairan. Kalau plasma darah berarti cairan darah. Sel darah yang terdiri dari sel darah merah, bukan sel darah marah ini, sel darah merah. Saya perbaiki dulu. Sel darah merah. Nah ya, sel darah merah ya, bukan sel darah marah. Nanti dikira kok sel darah marah. Nah, sel darah merah dan sel darah putih. Sel darah merah untuk pengangkutan sari-sari makanan, pengangkutan zat buang, pengangkutan hormon dan lain sebagainya. Sedangkan sel darah putih berfungsi sebagai imunitas. Kemudian keping-keping darah ini berhubungan dengan proses pembekuan darah. Lalu kemudian ada jaringan limfa atau getah bening yang berfungsi untuk melawan berbagai penyebab infeksi. Mendeteksi keberadaan sel kanker dan mencegah pertumbuhannya, mengatur keseimbangan cairan tubuh, menyerap sebagian lemak dan membentuk antibodi. Jadi yang berhubungan dengan jaringan limfa ini lebih kepada sistem imunitas. Nah, seperti itu ya. Next, ada jaringan penyokong. Nah, jaringan penyokong terdiri dari jaringan tulang rawan dan tulang sejati. Wah, salah tulis lagi. Kita perbaiki. Dan tulang sejati. Nah, saya ulangi. Jaringan penyokong terdiri atas jaringan tulang rawan dan tulang sejati. Tulang rawan adalah tulang yang tersusun dari sel kondrosit. Nah, nanti kita akan membahas ini pada sistem gerak. Nah, sistem gerak itu ada sistem alat gerak pasif yaitu rangka dan sistem alat gerak aktif yaitu otot. Nanti kita akan bahas di sana. Tapi di sini saya perkenalkan saja. Tersusun jaringan tulang rawan itu tersusun dari sel kondrosit. Sel kondrosit itu adalah sel yang memiliki zat kapur yang lebih sedikit sehingga tulang rawan itu tulangnya empuk ya, atau tidak keras atau lentur. Contohnya pada tulang pada daun telinga, ya, tulang pada hidung, nah atau tulang pada bayi biasanya yang masih rawan seperti itu. Terdapat 3 jaringan tulang rawan yaitu tulang hialin, tulang elastin, dan fibrosa. Lanjut, ada tulang sejati, yaitu tulang yang terdiri oleh sel-sel osteosit. Sel-sel osteosit ini adalah sel-sel pembentuk tulang. Ya, sel-sel pembentuk tulang yang mana dia banyak memiliki zat kapur atau banyak mengandung zat kapur sehingga tulangnya keras. Nah, tulang sejati ini terdiri dari tulang kompak dan tulang berongga. Tulang kompak itu berarti tulangnya itu full, padat. Ya, apa? Padat. Sedangkan tulang berongga itu tulangnya memiliki rongga. Itu merupakan tempat dari sumsum tulang yang berfungsi untuk menghasilkan sel darah yang baru. Ya, jadi sel darah itu dibuat di sumsum tulang. Nah, ini adalah gambar dari jaringan. Nah, di sini ada jaringan lemak, ada jaringan pengikat serabut longgar, ada jaringan pengikat serabut padat, ada jaringan darah, ini jaringan tulang, dan ini jaringan tulang rawan. Nah, ini bisa dilihat gambarnya. Ini dari antara jaringan tulang rawan dan tulang memiliki perbedaan. Dari segi matrik beda dan sel pembentuknya juga berbeda.
Oke, sekian dan terima kasih pembahasan video kita pada kali ini tentang jaringan pada hewan. Berikutnya nanti kita akan coba atau saya akan coba membahas mengenai jaringan pada tumbuhan. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa apa? Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan juga share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.